Buat teman-teman yang mau beli produk yang dibahas di video ini, teman-teman bisa langsung klik link atau produk yang di-tag di video ini. Atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video. Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review ini board desk untuk NMAX Turbo dan NMAX Neo ya. Ini board desknya dari Black Diamond, ini yang full CNC ya. Ini khusus untuk NMAX Turbo atau Neo, ini warnanya gue yang titanium. Nah, warna titanium ini bisa dibilang cukup langka, bahkan di officialnya pun kosong. Jadi gue kemarin sempat nemu, tapi kayaknya cuma satu dan sekarang mungkin udah habis. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari yang titanium mungkin perlu waktu, mungkin bisa pesan dulu atau pilih warna lainnya karena banyak pilihan warna lainnya. Ada warna silver, kemudian hitam, biru, merah, dan juga gold. Nah, kenapa gue nggak milih gold untuk si Goldie? Karena goldnya Goldie itu lebih ke copper ya, bukan ke warna kuning emas kayak gitu. Jadi agak kurang cocok. Kenapa nggak hitam? Hitam kurang kelihatan, dan kalau silver terlalu terang, jadi titanium ini tengah-tengah antara hitam dan silver. Nah, ini yang bakal teman-teman dapetin di dalam boxnya ya. Jadi ada yang bagian board desk yang besar, kemudian yang kecil, dan ada juga pelindung samping dan baut-baut. Ini mau kita buka satu-satu ya. Bakal gue tunjukin ke teman-teman. Menurut gue sih ini build quality-nya rapi banget ya. Dan ini bahannya benar-benar bagus juga, emang tebal tapi nggak terlalu tebal juga. Dan ini ada lapisan karetnya, jadi kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya apakah ini bakal licin, enggak ya, karena ini ada karetnya. Setelah gue coba juga ini nggak licin sama sekali. Nah, ini untuk bagian yang kecilnya ya, yang di bagian atas. Nah, ini waktu pas kemarin gue tuh kira ini sama NMAX New atau NMAX V2 itu sama, tapi ternyata enggak ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah beli karena bentuknya beda untuk yang bagian kecilnya. Jadi nanti nggak bisa dipasang. Pastiin waktu beli, kalau misalnya teman-teman nemuin link atau penjual yang jual lebih murah, pastiin lagi memang untuk NMAX Turbo dan NMAX Neo. Nah, yang tadi dapat baut setnya ya, udah lengkap, jadi udah nggak perlu pusing mikirin soal perbautan karena udah dikasih. Nah, ini yang lagi gua buka ini adalah pelindung di samping. Ini yang mungkin jadi kelebihan dari board desk ini ya. Jadi bagian samping ada sedikit pelindung juga, jadi kalau misalnya sering kena kaki, ini jadi kayak ada pelindung tambahan di sampingnya. Entah ini mungkin untuk melindungi body juga di bagian situ. Tapi buat gue ini yang bikin beda dibanding dengan board desk atau karpet lainnya. Nah, nanti pas teman-teman udah beli dan udah unboxing, pastiin jumlah karet bautnya ini semua sama ya. Karena kalau kurang satu aja jadi nggak bisa dipasang nantinya. Dan ini aja pas gue terima itu, beberapa baut itu udah keluar dari tempat plastiknya. Jadi pastiin nggak berceceran gitu. Ini ada beberapa jenis baut. Jadi total yang karet itu ada 18, kemudian baut yang medium itu ada 18 juga. Kemudian baut yang pendek ada 8 dan baut yang besar panjang ini ada 4. Pokoknya nanti teman-teman tinggal samain aja, jumlahnya harus sesuai karena ya itu tadi ini udah ngepas banget, jangan sampai ada yang hilang. Nah, untuk baut yang ada karetnya itu kita harus pasang dulu ya sebelum board desk ini dipasang ke motor ya. Nah, ini untuk yang bagian karetnya itu nggak ada penahannya lagi ya. Jadi ada kemungkinan pas dipasang itu agak mendelep. Jadi jangan sampai pas neken itu di bagian karetnya ya. Karena pas awal gue nekennya salah di bagian karetnya, jadi kayak agak ngeblesek, jadi harus dibuka lagi. Nah, kalau di yang tadi bagian besar itu baut yang pakai karet itu pakai 5 baut, sedangkan di yang kecil itu cuma 4 baut ya. Untuk yang bagian tengah itu pakai baut yang panjang. Ini juga sama, sebelum dipasang pastiin itu bagian karet itu nonjol ke atas semua ya. Nah, itu bagian belakangnya harus rata, karena kalau misalnya enggak nanti si bagian karetnya itu jadi mendelep ke dalam. Nah, kemudian yang bagian pelindung samping yang warna hitam ini ada kayak motif karbonnya gitu ya ceritanya. Nah, ini dipasangnya terakhir nanti di bagian besarnya. Nanti bakal gue tunjukin cara pasangnya. Nah, nanti kira-kira posisi terpasang itu kayak gini ya. Ini pakai 4 baut kecil. Dan ini ada gap, jadi nggak langsung nempel banget.
Nah, untuk persiapan sebelum dipasang, untuk baut yang medium tadi, itu kan ada drat yang ada karetnya. Itu tuh harus disiapin dulu sebelum dipasang, dan nanti gue tunjukin cara pasangnya ya. Nah, kita mulai pasang dari bagian yang kecil dulu. Ini perlu siapin 4 baut yang medium sama drat yang ada karetnya ini. Ini bisa dipasang tanpa pakai kunci ya. Dan teman-teman jangan lupa ini ada 4 yang perlu dipasang, dan waktu masang ini bagian karet ke baut itu jangan terlalu kenceng ya. Karena kalau kekencengan itu nanti karet itu agak melar dikit jadinya. Jadi mendingan pas aja. Nah, ini untuk yang bagian besar ini kita perlu siapin 5 baut plus drat karetnya, dan dipasang satu persatu. Ini bisa tanpa harus pakai kunci L-nya kok. Nah, ini jadi pasangnya sampai segitu aja nih ya. Jadi nggak perlu sampai kekencengan sampai melayot gitu, nggak perlu. Nah, lanjut ke yang bagian sebelahnya ya. Nah, ini untuk baut yang panjang itu nanti bakal dipasang di tengah sini ya, tapi nanti dipasangnya langsung di bagian deck motornya. Nah, ini untuk baut yang pendek kecil tadi ya, ini masangnya kayak gini ya. Ini untuk bagian pelindung samping. Nanti dipasangin ke bagian bordes yang besarnya. Nah, ini semua baut medium dan karet udah terpasang ya. Di bagian besar ada total 5x2. Kemudian di bagian yang kecil itu 4x2. Jadi totalnya itu 18. Nah, ini jadinya kayak gitu ya, tampak sampingnya. Nah, ini untuk posisi baut-baut lainnya ya. Kurang lebih gua coba pasangin dulu secara asal dulu aja. Nah, nanti posisinya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau semuanya udah siap, teman-teman bisa langsung mulai proses pasang di deck motornya. Nah, ini kebetulan gue juga udah ganti step floor atau footrest-nya dengan yang model karet kayak gini. Cuma kelemahannya dia di bagian metalnya itu gampang banget kebuka kayak gitu tuh. Nah, itu bukan rusak ya, karena memang dari baru aja udah begitu. Kayaknya memang harus pakai double tip yang agak kuat ya. Kalau yang bawaan itu kurang kuat. Jadi makanya itu salah satu alasan kenapa gue ganti ke yang full CNC ini. Nah, setelah itu keangkat, teman-teman bisa bersihin dulu bagian bawah situ. Nah, untuk baut yang besar itu yang di deck, itu kita harus buka dulu ya. Ini bukannya bisa pakai kunci shock atau pakai kunci T. Kenapa harus dicopot? Karena nanti baut yang panjang itu akan masuk ke lubang baut yang itu. Jadi mau nggak mau yang original harus dicabut dulu ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mulai pasangin bagian yang besar ini. Waktu pas pertama kali gue mau coba pasang, gue juga cukup kaget karena ini ternyata bagian bordesnya ini rata, sedangkan decknya itu agak melengkung. Awalnya gue mikir ini gimana pasangnya. Ternyata memang waktu pas pasang baut yang tengah itu harus sambil ditekan. Kalau enggak, itu nggak akan ikut melengkung. Dan teman-teman bisa mulai pasang dulu dari sekelilingnya ya. Baut yang ada karetnya itu ditekan dulu, baru nanti terakhir kita mulai kencengin baut yang tengah itu sambil ditekan bordesnya. Ini perlu sedikit tenaga ya. Nah, kemudian teman-teman lihat tadi ya, bagian karet di bordesnya itu kedorong dikit aja langsung mendelep ke dalam. Nah, itu teman-teman jangan sampai tumpuan tangan di karet ya. Jadi harus di bagian yang besinya. Jadi itu karetnya nggak akan mendelep ke dalam. Itu yang paling penting sih. Teman-teman kencengin terus sampai sejajar dengan bagian deck yang agak ke dalam ya, jadi sampai rata. Nah, setelah bagian besar terpasang, kita akan pasangin bagian yang pelindung samping ini ya. Gue sih udah posisiin keempat baut pendeknya di situ, jadi udah tinggal ngencengin aja pakai kunci L ya. Ini kunci L-nya ukuran 4 ya. Kita lanjut ke bagian kecil yang di atas. Ini sama kayak tadi, lepasin dulu karpet atau footrest yang lamanya. Kalau misalnya teman-teman masih pakai yang ori, berarti ya itu lebih gampang lagi sih nyabutnya. Sama kayak yang tadi, setelah terangkat karpet yang lama, kita bersihin dulu bagian bawahnya. Nah, untuk dudukan baut tengah, ini karena bakal pakai posisi baut yang original, jadi baut yang original itu harus dibuka dulu ya. Nah, kalau dibanding yang bagian besar tadi, menurut gue yang bagian kecil ini masangnya lebih gampang lagi. Karena teman-teman tinggal kencengin aja baut-baut karet yang di sekeliling, yang ada drat karetnya tadi ya. Ini pastiin karet-karet yang di tengah itu nggak ada yang mendelep ke dalam. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tekan aja, tekan sampai benar-benar masuk ya. Nah, ini ada total 4. Nah, kemudian kita mau pasang baut yang tengah itu. Nah, untuk baut yang tengah itu ternyata memang dengan lubangnya itu agak kurang sejajar ya. Jadi hasil akhirnya itu memang bautnya akan
agak sedikit miring, jadi nggak sesuai dengan posisi lubang baut yang originalnya ya. Kalau teman-teman copotin lagi, itu teman-teman bisa lihat memang nggak sejajar. Jadi jangan kaget kalau misalnya emang agak miring bagian yang atas itu, tapi nggak masalah sih. Tapi ini teman-teman bisa kencengin lagi ya. Sekarang lanjut ke sisi kanan, kita copotin bagian besarnya dulu, kemudian copotin bautnya. Kemudian kita pasang bagian besarnya. Sama kayak tadi, kalau teman-teman udah pernah pasang yang sebelah kiri, pasti yang kanan jadi lebih gampang karena udah tahu caranya. Jadi sambil agak diteken, itu baut yang tengah diputar pakai kunci L sampai bener-bener rata dengan decknya. Setelah rata sama dengan yang tadi, kita pasang bagian pelindung sampingnya ya. Tinggal kencengin aja 4 baut pendek yang ada di situ. Nah ini juga baut yang pendek ini nggak usah terlalu kenceng banget ya, karena itu bakal ada batasnya juga ke dasar decknya. Jadi yang penting udah kenceng aja, jangan terlalu kenceng juga. Lanjut copotin karpet bagian kecil, kemudian kita buka baut yang tengahnya. Setelah itu pasang bagian kecilnya itu, dan terakhir tinggal kencengin aja baut yang tengahnya itu. Ini sama ya, bakal miring juga. Nah ini kurang lebih hasil akhirnya kayak gini ya. Jadi teman-teman pasangnya harus benar-benar pas dan rata ya, khususnya bagian besar itu. Untuk yang bagian kecil, pastiin keempat baut yang ada karetnya itu benar-benar masuk ke lubangnya, dan untuk baut yang tengah itu memang akan agak miring. Oke, buat teman-teman yang nanya, untuk karpet atau step floor yang lama itu bakal dikemanain, bakal gua giveaway ya teman-teman. Kalau misalnya mau ikutan, teman-teman cek di kolom deskripsi. Nah ini gua kasih lihat setelah diganti board rest yang black diamond ya, jadi kayak gini, dan gua rasa lebih enak sih dibanding yang sebelumnya. Walaupun ini bahannya lebih banyak metalnya, tapi justru nggak licin. Menurut gue sih ini board rest-nya recommended ya. Dengan harga yang ditawarkan sebanding sih menurut gue dengan kualitasnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.